Halo, temannya Indonesia. Mudah-mudahan ini dijaga kesehatan. Bangun channel. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Salam Kicau Mania Indonesia. Ini gulai kacang hijau terenak di dunia. Ini lontongnya. Ini apa? Tongkol suwir. Tongkol suwir. Pedas, terus dia mengkilap berminyak. Gurih. Bener gak? Mantap. Terus dikasih jeruk nipis nih kayak begini. Kalau yang seneng pedas dikasih sambal. Kalau yang nggak seneng pedas nggak usah. Nah, itu pakai kuah, ini nggak pakai kuah, nggak enak. Nggak usah diaduk karena bumbunya udah kemana-mana, bener nggak? Jadi langsung ambil, makanya satu persatu. Ini bubur kacang hijau. Pakai ini lah, kuah nggak enak lah. Udah, Empingnya? pingin. Tambah lagi tuh, belum baru makan sekali udah nambah lagi. Tangan aja. Gimana pengen? Enak. Lu makan yang banyak, badan lu kurus. Coba, kalau udah makan di rumah, kesini udah pasti enak. Makan yang banyak nih. Apapun yang dimasak udah pasti enak. Surabaya, iya gak? Mantap. Gimana, Mas? Mantap. Coba dicoba. Wah, ini beda dari. Ya, lauknya banyak kan deh, nggak apa-apa. Biar gemuk bro. Enak. Lu pakai kacang hijau ya? Iya. Kayak- Ciri khas Jawa Timur. Kayak lebaran Idul Adha. A few moments later. Oke, kembali ke kita berdua. Bang Enggi Iya. dari BMW, BMW. saya dari dunia antah berantah. Iya. Kita ngomongin apa nih? Ngomongin dunia kicau. Boleh, boleh. Dunia kicau adalah dunia hati. Iya, Jadi kalau pemain kicau tidak pakai hati itu hanya sekedar ikut-ikutan. Iya, betul. Biasanya nggak lama ya Pak Enggi. Iya, betul. Nah, kita membahas masalah perjalanan kita nih. Boleh. Kita lama udah bersahabat sekitar berapa tahun nih? Kita dari 2017 kalau nggak salah ya. Udah hampir 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun. Tapi nggak ada selek kan? Alhamdulillah. Tas dulu lah. Jadi guys, kita ini partner ya dari dunia kicau. Iya. Saya mungkin dari komunitasnya PNG sebagai produksi Iya. multivitamin, Dan obat-obatan. obat-obatan angkar ya sekarang Iya, ya. ya. Sekarang jadi luar biasa, memang saya tertarik dengan beliau karena memang produksinya berkualitas. Banyak produk lain juga menawarkan saya waktu itu, tapi saya nggak inilah karena memang kualitasnya di pasaran kurang. Jadi saya tertarik dengan beliau. Selain kualitas, tempo hari sangkar ya itu pun terbukti kokoh. Di perjalanan kita juga bukan perjalanan abal-abal ya. Iya. Sudah banyak suka dan duka, Iya. materi, waktu Berguling-guling. berguling-guling. Tapi alhamdulillah ya sekarang kita Alhamdulillah. walaupun mungkin saya B4 di Facebooknya sudah dihilangkan oleh Facebook, tapi alhamdulillah sekarang kita Semakin menyebar. semakin menyebar. Banyak sekali. Iya. Kita ke YouTube ya sekarang ya. Iya, sekarang ya. Kebetulan juga BMW juga ke YouTube, jadi kita YouTube. tetap seirama. Iya, gitu. betul. Pertama ketemu kita kapan ya? Tadi perasaan udah dua. Itu kan tahunnya. Oh, tahun ya? Ya, waktu itu bulan antara Februari Maret. Enggak, pertemuannya. Kita ketemu itu melalui apa? Iya. Dulu kalau nggak salah, agak lupa ya. Mungkin ada, masih ingat ya? Ingat, jadi pertemuannya begini. Ada anak buah dari PNG mungkin nelfon saya. Oh, Pak Heru apa bukan? Bukan, cewek-cewek waktu itu. Wah, dari BMW, saya juga nggak kenal BMW kan. Berapa kali itu kan nelfon, akhirnya menawarkan produk ya kan waktu itu. Nah, ternyata kita ketemu produk itu
nyampe kemari ternyata luar biasa. Saya sebelum memasarkan itu saya eksperimen dulu loh ke burung-burung saya. Iya, betul. Jadi nggak sembarangan saya memasarkan produk BMW terus percaya kepada BMW. Saya memasarkan mencoba eksperimen kepada burung-burung saya yang ada di rumah, ternyata alhasil Iya, betul. luar biasa. Apalagi yang namanya sarang walet. Iya, betul. Sarang walet Itu paling top itu. bener, Iya, bener. betul. Luar biasa dulu sarang walet itu penjualannya best seller. Iya, betul. Best seller. Saya coba bukan hanya di burung-burung berkicau. Saya coba sarang walet dulu di burung tekukur. Ukur ya. Tekukur luar biasa, dikasih sarang walet aja bisa berkicau. Iya. Bukan apa bisa gacor. Bisa kacau ya. Ternyata di burung berkicau ya apalagi. Iya. Terus apalagi sekarang sedang apa nih? Produk apa? Sekarang tuh selain sarang walet, biar gacor dan semua jenis pakan, kita banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, jadi di luar BMW itu perusahaan pun banyak yang hampir 50 perusahaan ada yang kerjasama dengan kita dengan brand dan merek yang berbeda gitu. Tapi alhamdulillah gitu kita kerjasama udah hampir 2 tahun lah berjalan dengan baik. Terus komplainan di bawah 5%. Dan untuk nilai penjualannya juga semakin hari semakin bulan, biarpun keadaan COVID seperti ini dia stabil. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Terus Ya. Laku keras ya. Saya dulu kenal dengan BMW tidak lari ke dunia gantang nih. Tapi sekarang saya lihat beritanya luar biasa nih. Pak Enji Warawiri di gantangan ini. Iya, betul. Itu luar biasa, bisa kenal senior atau tokoh-tokoh itu gimana cerita sampai lari ke gantangan? Jadi gini, saya lari ke gantangan itu sebenarnya pertama saya pengen lihat pemain baru dan pemain lama. Nah, setelah saya perkenalan, lanjut ke uji coba produk. Kalau bagus, kalau jelek, saya tunggu kabarnya, gitu. Jadi bukan endorse, saya ingin tahu kualitas produk saya, komplainkah atau baguskah dari beberapa ratus kicomania yang saya kasih. Jadi Gitu. enggak. Oh, yang penting laku gitu Iya, kan? saya Enggak ya. nggak berani. Kalau ibaratnya saya berkata laku satu kalimat, tapi yang lain ada yang bilang aku, ada yang enggak, kan itu gambling. Jadi sales pun untuk memasarkannya bingung. Bingungnya itu apakah dia itu produk kualitas atau tidak, Betul. atau meragukan. Nah, Meragukan, tapi ya. kalau udah semua kicomania berkatakan iya, nyata, siap, kualitas bagus, ya kita pun selaku manajemen, sales, marketing dan promosi pede untuk memasarkannya. Betul. Seperti itu. Kayak apa ya? Moncer apa itu yang konslet itu kita Sebuah konslet atau bukan. Apa itu yang kecil itu loh, yang botolan itu loh. yang gacor apa biar konslet? Bukan. Aduh, produksi itu luar biasa juga booming itu apa namanya? Biar sarang walet atau biar Aduh, saya lupa loh. dari brand mana? Bimbat. Oh iya. Mangcor. Nah, sampai sekarang tuh orang pingin apa tuh namanya tuh, pingin gacor aja itu Gacor. orang harus minimal tuh beli katanya dengar-dengar ya 12 botol itu baru Betul, bisa betul. mangap-mangap. Iya, Itu masih iya. belajar ngek gitu. Iya. Masalah Mangcor itu sampai sekarang. Mangcor itu selain di kios-kios ya, saya kan supply ke kios-kios, Iya. mereka pun nyari ke rumah, Iya, datang betul. kemari. Iya. Ya biasanya anak-anak ABG gitu kan yang baru memulai main burung, Iya. dia udah tahu Mangcor itu kualitasnya cakep ya, terbukti, lalu mereka datang ke rumah itu. Iya, Mangcor betul, luar betul. biasa ya. Iya. Sarang walet, Mangcor, wah kayaknya udah ratusan ya Itu wah, produknya. udah benar-benar itu paling best seller. Balik lagi tadi ke gantangan, itu belum dijawab tuh. Iya, Gantangan. betul. Itu apa yang Pak Enji tawarkan di gantangan? Di gantangan paling hanya sebatas kerjasama Kerjasama. support, terus Support, ya. semacam apa namanya tuh event. Apalagi kalau lomba kan misalkan kita misalkan ada kelas apa namanya wajib sangkar atau ada bonus dan lain-lain, terus ada misalkan nominasi dapat produk, kan kita sistemnya itu ke kicomania itu apa selain testimoni itu menggratiskan produk-produk untuk uji coba gitu. Kan kalau di Indonesia emang begitu ya, contoh kayak promonya minuman atau apa digratiskan dulu, kalau emang udah enak udah minum apa Itu di gantangan gitu. iya di gantangan gitu, otomatis kan mereka mencari ke Mencari kios. Tuh, luar biasa ya sistem pemasarannya. Iya. Luar biasa.
Selain daripada itu, BMW juga sering membuat kontes kicau dengan nama BMW itu sendiri. Itu gimana? Itu kerjasama dengan IO di Gantangan atau memang itu acara BMW sendiri? Oh iya, itu ada dua, antara acara BMW sendiri atau kontes. Kalau kontes kan kita ada, oh Panji ada event ABCD, kita ikut support kecil-kecilan gitu. Tapi kalau event besar, namanya kita punya produk, punya brand, punya sangkar, itu untuk mengenalkan sebuah brand perusahaan itu apa, event tersebut tuh harus dilaksanakan minimal setahun 3 kali atau setahun 4 kali. Setahun 4 kali. Iya. Sudah daerah mana yang jauh yang BMW? Udah semua se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Jadi kita keliling tuh kayak roadshow. Iya ya, acara roadshow itu juga Iya. termasuk sukses itu Iya, ya. betul. Jadi guys, saya mendengar ya dari memang BMW ini perjalanannya dari nol ya. Dari nol merintis. Nah, nanti kita tanyakan lagi apa BMW itu bagaimana jadi sampai seperti sekarang ini. Mungkin dulu masa susahnya Pak Enji. Iya, betul. Gimana sih masa susahnya BMW itu? Susahnya dulu kan namanya produk baru ya, ditolak, terus orang nggak yakin, terus apa namanya ini apa sih nggak jelas, terus wah banyak di retur. Namanya orang kan namanya produk apa nggak terkenal pasti orang juga mikir 1000 kali ya. Terus setelah saya pembuktian dengan uji coba, dengan uji lab, kebetulan kan saya dari lab juga tuh kan. Iya. Dengan ke pedagang omyokan, terus ke pemain besar. Dengan itu bukan mempromosikan tapi mencoba itu produk yang tadi dibicarakan kualitas atau tidaknya, mereka menjawab, barulah mereka alhasil yakin gitu. Setelah yakin ya baru mencari. Soalnya kalau produk begini sih kadang-kadang banyak yang promosinya gila-gilaan tapi tidak didukung dengan kualitas. Dia grafiknya akan naik sesaat tapi turun. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak butuh ya, nggak terlalu promo besar-besaran, tapi saya menjaga konsistensi kualitas. Setelah itu kualitas, kalau produk itu kualitasnya bagus, otomatis orang berbondong-bondong mencari produk itu, biarpun promosi kita masih kecil-kecilan gitu. Oh, saya dengar yang penting itu dimulai dari budget berapa? 500.000. Oh, 500.000. Itu kecil-kecilan dulu. Kecil-kecilan. Ya. Tapi memang modal dasarnya di farmasi, jadi mengenal takaran-takaran, nggak sembarangan ya. Kadang-kadang sekarang bukan menjatuhkan ya. Iya, betul. Main racik tanpa tahu efek samping, efek belakang kesehatan burung itu sendiri ya. Betul. Tapi kalau untuk produk BMW sendiri? Kalau BMW jadi begini, saya kan pertama tadi dari laboratorium, dari farmasi, kebetulan juga teknologi kimia juga. Sebelum kita launching itu, jenis apa produk yang akan dibikin, tujuan produk apa, tujuan produk itu untuk apa, apakah untuk protein atau untuk kalsium, terus jenis hewan apa yang akan diberikan produk tersebut akan suplai atau mensuplai sebuah multivitamin itu agar si burung itu apakah gacor ataukah merangsang saraf otak ataukah dia tempur di lapangan atau nah kita dari situ tuh rekan-rekan kicau, jadi tidak seperti apa yang kita jumpai produk-produk sembarang ya, dan efek ke belakangnya itu malah membahayakan burung kicau kita. Ya memang untuk pada saat 1-2 minggu tidak terasa efek itu, kebelakangannya akan menjadi rugi buat kita. Jadi produk daripada BMW itu takaran-takaran tersebut sudah diperhitungkan sehingga tidak ada efek ke belakang. Jadi tidak merugi untuk kita dan memang benar-benar burung kita murni juara next kedepannya terus dan terus. Tidak hanya sesaat juara, besoknya koit. Iya, itu yang terpenting juga kita harus dari sebuah produk itu harus mempelajari. Jadi dalam arti mempelajari itu produk dari perusahaan mana, pemiliknya siapa, tim labnya apakah itu benar-benar di lab atau enggak atau sembarangan itu soalnya kan burung-burung kicomania tuh otomatis harga 80 juta, 100 juta, 300 juta. Harus benar-benar memberikan vitamin itu jangan sembarangan. Jangan main-main ya. Iya, jangan sembarangan. Masalahnya daripada kita
hal sepele, Mm-mm. kemudian pertanyaan lagi, ada nggak yang menjatuhkan BMW? Oh banyak. Itu yang menjatuhkan biasanya ini buat partner-partner pembisnis juga harus hati-hati ya. Yang banyak itu menjatuhkan biasanya dari partner kita sendiri. Yang banyak itu menjatuhkan biasanya dari partner kita sendiri. Jadi partner itu ada dua, Pak. Yang benar-benar dia pingin bekerja keras bersungguh-sungguh dari hati untuk memperjuangkan perusahaan. Ada juga yang benar-benar berpura-pura ikut di perusahaan tersebut hanya untuk mendalami dan mempelajari ilmunya. Setelah dia menguasai, dia berbuka sendiri. Nah, itu harus hati-hati tuh buat partner-partner tuh. Kita kalau punya partner bisnis harus kita pelajari. Mana yang benar-benar berjuang mati-matian demi perusahaan sampai seumur hidup, mana juga yang hanya apa ya kalau kayak gitu namanya ya? Ya bermuka dua lah. Iya. Kan akhirnya kan sekarang udah bukan 1-2, hampir 20 partner kali ya. Dia membuka perusahaan sendiri, jungkir balik, membuka perusahaan. Sampai sekarang udah ada yang jadi tukang elas, ada yang jadi ini, ada yang coba ikut sama saya ibaratnya. Kan rekan-rekan sendiri kan yang dari dulu sampai sekarang kan alhamdulillah. Jadi kecurangan itu yang akhirnya meluluh lantakan dia ya, nggak berkah hidupnya berkah. Ibaratnya kalau kata orang Allah memang nggak tidur. Allah nggak tidur. Jadi Allah nggak tidur ya, walaupun sering BMW dizolimi ya. Iya. Tapi ya memang sampai saat ini, detik ini BMW masih tetap terus. Iya betul. Kita berinovasi. Satu. Sekarang kita sudah membicarakan tadi sarang walet. Iya. Mungkin sarang walet sudah tidak bisa, nggak usah diceritain lagi, dia udah oke. Sekarang apa produksi unggulan yang banyak dicari orang? Yang banyak dicari orang masih itu sih, yang gacor, sarang walet, pakan berarti, langsor, terus konslet, terus kayak banyak sih. Cuma kita sekarang ada sedikit tambahan, produksi kita lari ke perkucingan. Iya, ayam jago, ayam adu, perkucingan, terus sama burung dara. Nah, kita lari ke situ separuh. Itu juga kucing udah banyak ya, seperti vitamin, obat, suplemen, cacing, suplemen. Itu luar biasa sekali tuh. Itu pun udah harus melalui hasil lab. Wah, kalau untuk kucing itu rentan. Jadi rentan, dosisnya juga harus emang benar-benar tinggi. Dia nggak sembarangan. Sembarangan bisa membahayakan si kucing itu sendiri ya. Sembarangan tidak membahayakan, tapi efek reaksinya kurang. Jadi dosisnya itu harus setara gitu, berapa miligram, apakah 50, 70. Tapi kan kalau perburungan kan 0,5, jangan di atas rata-rata. Oke. Biar khasiatnya manjur. Tapi pakai itu nyata gitu. Oh, terus M150 cc. Burung ceritain dong. Iya. Kabar gembira untuk Kicau Mania. Bukan Kicau Mania ya. Rekan-rekan salam Pak Tiang. Iya. Burung dara. Iya. M150 cc sudah hadir. Iya. Ya, jadi itu untuk apa? Apa fungsi M150? Jadi M150 itu untuk burung balap ya? Iya. Coba ceritakan itu untuk apa sih Pak ini? Waduh, mungkin sekilasnya itu saya nggak bisa menerangkan ya, tapi waktu bisa sampai 1 jam ya. Nggak apa-apa 1 jam. Nggak ada yang bangga. Intinya itu buat suplemen agar kualitas si burung itu bisa bertanding dengan burung-burung lain. Gitu. Dia kan ada 2, ada yang bentuk kapsul, ada yang bentuk cairan. Kalau kapsulnya di malam harinya sebelum tes lomba, terus kalau yang cairannya itu pas hari H paginya. Itu di dalam satu kemasan itu ya? Itu. Oh, jadi di dalam satu kemasan itu ada 2 itu ya? Ada 2 ya. Jadi itu ya rekan-rekan burung dara lover atau burung dara balap atau salam Pak Tiang. Sekarang BMW sudah menyediakan M150 cc untuk stamina dan napas panjang seperti kuda. Oke, itu tadi. Nah, sekarang pertanyaan agak penting nih Pak Enji nih. Pak Enji jualin produk multivitamin biar gacor. Pak Enji sendiri punya nggak burung gacor? Kalau burung ya menurut saya sih harus penting. Karena apa? Orang itu butuh pembuktian. Pertama pembuktian. Orang bilang kan ini bikin A B C D. Udah pernah dicoba nggak? Emang dia punya burung atau bla bla bla.
Apalagi emang dia pemain burung. Iya, itu baik lagi. Emang saya kan basicnya dari burung. Burung. Iya, dulu kan saya ngepul burung murai, murai bondol, penangkaran, Betul, ikan hijau betul. bondol, ternak, lah dan lain-lain deh. Bosan Iya, lah. masalah ada. Iya. Yang produksi vitamin, emang lu pemain burung? Iya, tapi nggak ngerti Punya gitu. burung? Iya. Enggak, lah ini asalnya dari mana? Kenapa gitu. nggak ngerti? Cari aja nggak ngerti. Betul, betul. Jadi BMW memang punya burung-burung yang kualitas juga Benar. ya di rumah ya. Iya. Saya juga sering liatin postingan tuh, Betul. beberapa kali posting share. Apalagi yang sekarang sudah bukan merambah kepada burung berkicau itu sendiri. Sekarang masteran malah ya. Iya. Cuma begini kalau saya kunciannya Pak. Dari dulu saya nggak pernah mempublikasikan burung seperti burung-burung orang. Musuh Indonesia terkenal, saya enggak. Saya ngajarin orang, joki-joki atau anak-anak, lo mau punya nama apa mau nyari duit? Kata joki, kalau punya nama uang bos habis, bagus kata saya bilang gitu. Saya soalnya kalau di burung nggak usah, ibaratnya biarkan yang lain aja yang punya nama. Saya ibaratnya dari BMW aja dari Lagi juga punya bos nama. ngapain burung terjun ke Jadi lapangan kalau gitu. saya mengajarkan anak-anak itu kan tadi mau punya nama apa mau cari duit. Jadi jawabnya mau cari duit ya udah. Kalau mau cari duit nih saya setting pakai sarung walet, pakai ini. Wah itu sampai sehari semalam tuh si burung itu tuh. Yang penting dengan satu syarat, burung itu jalan atau ngaco. Misalkan jalan itu durasi yang pendek, contoh lobet, atau burung itu rusak. Saya setting tuh semalaman. Setelah jadi, nah kalau jalan burungnya lost point atau sekarang kan Berdaya dapat kan. poin kan. Iya, Joki iya. pulang bawa duit bos, dapat 700, udah kantongin bos, dapat gope, bos dapat 1 juta kan buat anak-anak. Kapan-kapan saya bawa burung. Iya. Cuma beda Pak kalau setiap burung kita harus baca Pak karakter juga. Oh gitu. Burung itu kan kayak kita lah. Pak Arga seneng mie ayam, saya seneng bakso. Saya dipaksain seneng makan mie ayam kan nggak mau, ibaratnya gitu. Itu harus baca. Beda-beda settingannya. Iya, ada yang pakai sarang walet nggak mau, Oh, ada yang iya. maunya pakai biang ngacor, ada yang maunya pakai pakan durasi. Kita harus lihat karakternya. Dia mau makan, mau minum, terus reaksi kerjanya itu seminggu 2 minggu ke depan itu bagaimana? Harus paham. Harus beda-beda. Harus beda. Kan paham. orang-orang gini, wah, obat ini nih nggak paten nih. Padahal bukan itu Iya. keinginan daripada si Iya. burung. Iya. Oh, Dan gitu ya. satu lagi untuk kios, grosir dari produsen partner, usahakan menyimpan vitamin itu. Kalau ada AC dia harus di bawah 26 atau 20 derajat Celcius ya. Jadi maksudnya harus beruangan AC karena kalau di tempat-tempat panas, contoh kan di kios nih, saya sering kejadian nih. Barang itu dari kantor ke grosir, dari grosir ke kios, dari kios pas dibeli konsumen, wah kok berubah warna? Pas saya pelajari ya ke grosir kena panas matahari. Terus saya pelajari ke kios-kiosnya kena panas. Nah, sisi komplain yang kita jumpai itu seperti itu kadang-kadang. Jadi dia warna putih, kadang jadi warna kuning, itu rusak vitaminnya itu Pak. Itu hati-hati tuh buat produsen, terus atau kios atau grosir, simpanlah produk kalian baik-baik. Kalau bisa yang ber-AC atau jangan sampai kena sinar matahari. Yang nggak ada AC tidak boleh terkena sinar matahari. Iya, harus dingin. Oh. Suhunya harus dingin. Sekarang gini, kita belajar dari obat-obatan di apotek deh. Coba AC-nya suruh pada dicabut semuanya. Rusak Oh, pasti iya, semua iya. rata-rata. Karena memang Di situ. Betul. Iya, jadi kan di situ udah ada keterangannya. Hasil lab itu kan menunjukkan nilai vitamin A, vitamin B kompleks, D dan lain-lain harus di bawah. Kan di komputer itu resepnya kan udah keluar seperti itu. Harus di bawah berapa derajat Celcius dan gini. Jadi kalau udah rusak, ntar nggak ada efek, nggak ada apa yang dinyalakan siapa? Perusahaan. Nah seperti itu banyak kejadian. Bukan saya aja, yang lain-lain juga. Oh Bos Enji ternyata produk ini warnanya begini, berubah warna gini-gini. Jangan menyalahkan perusahaan, saya gituin. Itu terkadang ada keteledoran kios atau grosir pas menyimpan. Wah petang-petang ini taruh di depan, kena matahari, kena hujan angin, kena apa? Wah kan kalau di Jakarta suhunya panas, itu cepat rusak. jadi memang suhu ya, Iya, itu juga harus diperhitungkan untuk kios-kios. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung karena akan berubah. Iya, merubah. Yang merubah khasiat, merubah warna, Iya. yang merubah semua. Iya. Ya. Dan tertutup juga nggak boleh. Tertutup tanpa AC nggak boleh. Tertutup tanpa AC maksudnya? Jadi maksudnya di ruangan tertutup yang panas, Oh nggak ada iya, AC itu betul. nggak boleh. Itu Nggak juga boleh, harus iya. benar-benar dari situ diperhatikan juga. Benar, harus diperhatikan. Sisi itu harus diperhatikan. Nah, di masa pandemi ini apa kegiatan, apa ada penurunan nggak? Ini kayaknya semua perusahaan atau
kegiatan-kegiatan nih kan turun nih. Nah, BMW sendiri gimana? Kalau emang semua perusahaan kita juga sama ikut antara 10-15% penurunan. Tapi di sisi lain saya berpikir ini agar tetap stabil bagaimana. Jadi saya condong ke kucingan. Kan kalau kucing nggak ada istilah mengenal pandemi ya. Iya, kucing namanya orang punya kucing 2 minggu sekali, seminggu sekali harus disampo ibaratnya. Betul. Kalau di gantangan kan gantangan dilarang. Iya kan? Orang mau beli vitamin dicekukin terus, ntar burungnya ngadu-ngadu di rumah malah rusak. Kalau di gantangan, tapi kalau kucing kan vitaminnya, obat diarenya, obat anti jamur apa semua itu harus diperlukan. Banyak nggak nih di masa pandemi ini yang kira-kira Kicau Mania curhat? Masalahnya kemarin saya lihat di YouTube-nya Pak Enji ya, itu memberikan bingkisan itu luar biasa banget itu. Itu sampai ada yang nangis ya. Keluhan mereka apa sih? Apa harapan mereka ke depan bagaimana sih dengan kondisi seperti ini? Ya kita sih mungkin harapan mereka, dan saya pribadi sebagai produsen ya meminta dilonggarkan masalah perizinan ya, karena kan kita juga benar-benar mematuhi protokol peraturan gitu, memakai masker, semuanya juga kita benar-benar mematuhi. Terus kita juga kalau dibilang tidak berdekatan emang sama-sama cowok ya, kalau nempel kan kayak iya jangan jauh, nompol-nompol pada diketahui orang-orang. Itu yang ketiga juga dibilang benar-benar taat sih kita. Gitu. Terus jam waktu juga emang benar-benar sesuai prosedur ya, hanya beberapa jam aja gitu. Itu kan karena kita hobi, di samping hobi juga emang penghasilan yang didapat juga dari situ. Terus ya dimohon untuk melonggarkan izin lah ya semuanya. Masalahnya ya dikata itu sebagai mata pencarian ya mungkin iya. Jadi Kicau Mania itu mungkin bagi mereka yang nggak hobi burung mungkin tidak berarti apa-apa, tapi bagi kita di masa pandemi ini Kicau Mania kita banyak kehilangan sumber mata pencarian seperti gantangan, seperti kios-kios, itu pun harus masuk dalam pembahasan ya mereka lah. Gitu. Masalah luar biasa, jangan hanya memikirkan di luar daripada Kicau Mania, padahal Kicau Mania itu luar biasa, mungkin hampir di Indonesia ini merata kali ya Kicau Mania. Betul. Seperti itu. Kasihan. Sekarang saya mau tanya nih Pak. Gantian. Kita kan udah lama kerjasama ya antara BMW, catatan Om Kicau dan B4 ya. Jadi subscribe dulu YouTube catatan Om Kicau, dan paling lengkap musik perkicauan. Perkicauan. Masteran perkicauan di B4. Paling lengkap buat murai kalian. Mau murai yang mandek, yang macet, bener gak? Yang pingin gacor, yang pingin edan, yang pingin fighter, yang pingin tarungnya lebih mewah, di situ semua ada. Tinggal klik B4, buka, cari sesuai keinginan kalian, sesuai kebutuhan. Oh ini Iya. masteran. Oh ini Iya. pantasnya masteran. Iya. Buat masteran. Oh ini pantasnya pancingan ya, silakan. Gak usah protes ke masteran. Tapi pertanyaan saya satu nih, kok harga ini bener-bener sampai Kicau Mania itu yang suka itu banyak ya dengan masteran B4. Nggak ada niat pingin masteran yang buat kacer, murai, cak hijau, lovebird, terus burung-burung dan lain-lain, nggak ada tujuan sih? Satu persatu. Satu persatu. Jadi kita buktikan dulu, kita harus benar-benar mengenal murai itu, mengerti bahasa masteran kita nggak, istilahnya seperti itu. Kalau memang kita sudah bisa, kan antara pancingan dan masteran itu kan berbeda, gitu betul, kan. Betul. Kita juga di masteran video-video kita itu mana yang harus masuk masteran, mana yang harus jadi masuk pancingan. Kalau dua-duanya ini disatukan ini nggak bakal nyambung. Iya betul. Kalau kita pingin burung kita terpancing gacor, dimasukin masteran, burung kita malah diem karena dia mendengarkan burung-burung lain. Betul. Nah terus
banyak yang menanyakan perbedaan antara masteran dengan pancingan. Iya, itu tuh. Nah, ini penting banget. Penting. Kalau masteran biasanya didominasi dengan burung-burung di luar daripada murai batu. Dengan tujuan dan harapan murai batu kita bisa mengikuti suara dia, itu namanya masteran. Nah, kalau pancingan ya, biasanya itu isinya suara murai batu dengan tujuan agar murai batu yang kita pancing emosi. Oh, emosi. Gacor. Keluar itu birahinya gacor. ya? Keluarlah gitu, Oh. gacornya, emosinya, fighternya. Itu perbedaan antara masteran dengan pancingan. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Enji, nggak kepingin dengan masteran kacer. Ini dulu dituntaskan. Nanti kalau ini dituntaskan sudah bisa baik menurut keinginan daripada viewer atau penonton, baru kita ke yang lainnya. Terus ada lagi nih pertanyaan saya Pak. Ini liputan di masteran murai ya. Apa? Warga itu bisa sudah membedakan antara masteran murai emosi dan murai birahi? Bisa. Nanti ini kan baru pancingan dengan masteran. Iya. Nah, nanti kedepannya akan muncul lagi seperti itu. Kan itu booming itu banyak yang Betul. menanyakan itu. Nanti Yang birahi. keinginan seperti itu ya kita nggak sembarangan, yang penting gua ngejar konten Posting gitu. toto burung hancur. Seperti tadi, bukan burung hancur. Good. Naik pertama jret, kesannya langsung ding. Oh. Nah, seperti itu. Nah, enggak, kita juga harus belajar dalam hal betul. ini. Tidak sembarangan juga kita wah semua burung karakternya kita belum paham apa main masukin enggak. Kita bicara seperti itu. Iya, iya, Nanti iya, next iya. pasti akan ada. Betul. Setelah kita paham, sebelum paham jangan coba-coba itu, deh. itu banyak yang tanya tuh ke saya tuh. Betul. Antara kok masteran belum ada ya masteran murai birahi sama masteran burung emosi. Betul. Emosi agar turun emosinya, terus birahi pun agar turun birahinya. Nah, Gitu. nanti akan kita Siap. buat seperti itu Mas. Siap. Terus selanjutnya selain masteran, kesibukan Pak Arga itu sehari-hari apa sih? Ini kayaknya mau saya panggil Bapak Profesor yang dari dulu. Ya, kalau kesibukan banyak ya. Iya. Ya radio komunikasi, ya banyak lah kalau Kayaknya banyak ditolak-tolakin ya saking sibuknya ya. Enggak juga. Enggak, saya sering ini Pak, mendengar penawaran miliaran ratusan juta ke Pak Arga. Kok kenapa sih Pak Arga menanggapinya itu santai? Kadang kalau saya perhatiin kadang mau, kadang enggak gitu. Itu padahal kan kasat di depan mata itu emang satu keuntungan yang besar. Ya, sekarang gini Pak, kalau saya prinsipnya hidup tuh pakai hati ya. Kalau memang nggak seirama dengan hati, Iya. seirama dengan keinginan saya, ya percuma ya. Banyak yang hal seperti itu, tapi ya kalau memang nggak sesuai hati saya nggak. Iya. Ini benar-benar mencintai ya. Mencintai. Iya, Saya betul. seperti ya burung ya, saya burung ya luar biasa karena mencintai dari kecil sampai sekarang. Rasa bosan itu nggak ada. Nggak ada, betul. Percuma kita ibarat kata menerima penawaran besar, tapi hanya sesaat, ya percuma juga, nggak langgeng jatuhnya gitu. Betul. Jadi mencintai hidup itu memang penuh dengan mencintai dan menikmati. Ya, Iya. seperti jika kita bekerja dengan hati, insya Allah diterima dengan hati juga. Iya, betul. Seperti itu. Tapi kok sama BMW yang cuma nggak pernah dikasih apa-apa, kok mau sih Pak sampai sekarang hampir 4 tahun. Saya kalau ini nggak bisa jawab. Ya miliaran tawaran nggak mau, tapi mau BMW mau terus Saya kemana-mana. ini nggak bisa jawab. Mungkin Haris Papa yang juga ya. Dari sistem, dari manajemen, dari desain, terus dari apa lagi tuh? Ya, enggak. Karena sehat dan lain-lain tuh. Paling bisa aja lah. Saya juga terima kasih banyak kepada Pak Arga selaku pencipta B4 ya, pertama ya, Iya. tim Bukan tim pemimpin. pemimpin dengan terbentuknya BMW seperti ini dan besar seperti ini, yang berterima kasih yang sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Semoga next ke depan B4 dan
BMW Amin, amin. selalu beriringan dan Iya, selalu sejalan dan Sejalan. sekata lah. ya, sekata. Satu pemikiran ke depannya. Iya. Jadi untuk rekan-rekan ini hanya percakapan ngalor ngidul ya. Iya. Percakapan ngalor ngidul. Nggak ada maksud menjatuhkan. Iya. Hanya kita berbagi pengalaman bahwa memang kita berdua ini sudah cukup lama ya, suka dan duka di dunia kicau ini. Betul. Jadi sparring partner yang cukup luar biasa. Jadi doakan aja kita bisa terus beriringan Siap. ke depan Ya. ya sampai kapan ya. Mudah-mudahan nggak ada kapannya, sampai seterusnya lah. Iya. Ya mungkin seperti itu aja Pak Ya, Iji ya. siap. Ya mudah-mudahan kita nih Ya. antara BMW dengan B4 Ya. terus Sukses selalu. ya. Salam Kicau Mania Salam Kicau Mania. Indonesia. Ya. Ngomongan ngalor ngidul tapi banyak arti. Ya.